Sabar ya. Mangga. Assalam, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Andri, Arsad Arid, Asifah Khairunisa, Deni Sahrul Majid, Desi Cahyati, dan Dian Islamiyati. Next. Kami di sini akan memaparkan materi tentang produk kami, yaitu Fokus Sabunku. Next. Nah, dalam dunia manajemen, kita mengenal STP dan 4P sebagai strategi pemasaran produk ataupun jasa. STP adalah singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning, sedangkan 4P adalah singkatan dari keempat unsur dalam marketing mix, yakni product, price, place, dan promotion. Di sini ada segmentation. Segmentation adalah upaya memetakan atau pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk mereka. Selanjutnya ada targeting, yaitu setelah memetakan pasar, tahap selanjutnya yaitu targeting. Seperti namanya, yaitu membidik target market yang telah kita pilih dalam analisis. Dalam hal ini, tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Selanjutnya ada positioning. Positioning sendiri adalah suatu keadaan apabila target pasar sudah jelas, yaitu bagaimana cara kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Seperti apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Dan selanjutnya, kita mengenal korelasi antara STP dan 4P dalam dunia marketing. STP dan 4P ini akan selalu muncul apapun konteksnya. Yang pertama, produk. Pertama-tama, untuk masuk ke pasar, jelas kita harus memiliki produk yang bagus sesuai dengan target pasarnya. Dan selanjutnya adalah price atau harga. Produk tersebut harus memiliki harga yang sesuai dengan target pasar. Dan selanjutnya place. Lokasi atau tempat yang hendak kita masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar kita. Dan yang terakhir yaitu promotion. Ketiga, P yang lain tidak akan berarti tanpa promosi, yakni mengkomunikasikan produk kita kepada target pasar kita. Next. Di atas itu. Ke atas lagi. Terus. Nah ini. Selanjutnya kita uraikan satu persatu ya. Tadi segmentasi telah dijelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya di sini segmentasi itu terbagi ke dalam 4 kelompok dalam produk kami ini. Yang pertama yaitu segmentasi demografi, yaitu segmen penjualan produk Fokus Sabunku ini ditujukan untuk wanita ataupun pria dengan usia remaja maupun dewasa. Namun, produk ini seringkali identik digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan selanjutnya, segmentasi geografis, yaitu
penjualan produk Fokus Sabunku ini dijual di khususnya daerah Kota Madya Bandung, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu produk ini ditujukan untuk semua kalangan, kalangan ekonomi menengah ke atas maupun kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan yang terakhir ada segmentasi harga. Produk Fokus Sabunku ini dijual dengan harga 7.000 untuk konsumen dan 5.000 untuk reseller, dan harga stokisnya yaitu Rp4.000. Next. Dan selanjutnya ada targeting. Yang pertama ada konsentrasi produk. Jadi, targeting dari produk ini adalah untuk ibu-ibu rumah tangga. Sasarannya adalah masyarakat yang sudah berkeluarga. Namun, kemudian berkembang karena kini baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Contohnya anak kos. Selanjutnya ada spesialisasi produk. Spesialisasi produk Fokus Sabunku ini adalah sabun cuci piring cair. Dan selanjutnya ada jangkauan pasar. Produk ini bersaing di pasar nasional. Dan yang selanjutnya yaitu next, positioning. Positioning dari produk Fokus Sabunku ini adalah sebagai leader, karena belum ada sabun yang dapat menyaingi produk ini. Karena ditambah dengan inovasi gel dengan antibakteria kekuatan 100 dari varian rasa yang dibuat oleh pabrik Fokus Sabunku ini. Sehingga produk Fokus Sabunku ini memiliki 50% produk paling dominan di pasaran. Next. Ya, ini. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran dan tipe pendekatan penjualan. Yang pertama ada produk. Produk di sini yaitu Fokus Sabunku. Lalu kemudian harganya untuk harga konsumen yaitu Rp7.000, harga reseller Rp5.000, dan harga stokisnya yaitu Rp4.000. Selanjutnya ada promotion. Promotion produk Fokus Sabunku ini dilakukan dengan mengiklankan di televisi. Selanjutnya ada flash. Jadi tempat pemasaran produk Fokus Sabunku ini dikhususkan di Kota Bandung, tetapi tidak menutup kemungkinan di seluruh wilayah Indonesia karena kita menggunakan promosi menggunakan iklan di televisi sehingga bisa tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada tipe pendekatan penjualan. Di sini kami menggunakan tipe pendekatan penjualan trade selling, yaitu penjualan yang dilakukan oleh perusahaan melalui penyalur. Penyalur di sini yaitu ketika kita menyerahkan barang kita ke reseller, atau grosir. Nah, dari grosir ini kemudian disebarkan ke warung-warung atau toko-toko ya. Dan selanjutnya akan dibeli oleh konsumen ketika pengiriman ke warung telah selesai dilakukan. Dan selanjutnya ada program promosi dan program cara penjualan. Di sini kami memakai program beli 2 gratis 1 everybody. Atau kita menggunakan point of
purchase order, yaitu tampilan dan demonstrasi yang digunakan pada saat penjualan. Jadi ketika kita mau menjual ini, ada dua cara. Yang pertama diiklankan di televisi, dan yang selanjutnya dengan cara demonstrasi atau melakukan kegiatan penjualan di seminar-seminar seperti itu, ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain dengan menggunakan promosi beli 2 gratis 1. Next. Nah, selanjutnya ada merek atau brand. Nah, di sini kami mempunyai merek atau brand dengan nama Posmama atau bisa disebut juga Maposma. Dan selanjutnya ada layanan atau servis. Yang pertama, harga dari produk kami itu terjangkau. Dan selanjutnya, produk fokus sabunku ini merupakan pembersih ampuh yang membuat piring menjadi lebih mudah dibersihkan dan membuat piring kita itu menjadi lebih bersih mengkilap. Dan selanjutnya, digunakan untuk membersihkan piring dari semua jenis kotoran, bau, dan lemak. Dan yang terakhir yaitu terdiri dari 5 varian, yaitu lemon, leci, lime, grape, dan sirsak. Dan selanjutnya ada proses atau pembuatan produk fokus sabunku ini, yang tentunya produk fokus sabunku ini dibuat secara higienis dengan mengikuti standar operasi pabrik yang ada. Dan tentunya produk ini halal. Selanjutnya ada kualitas pelayanan atau service quality. Yang pertama, penampilan karyawan rapi dan menarik. Yang kedua, pemberian bon yang sesuai dengan jumlah pembelian barang atau produk kami. Dan selanjutnya, karyawan siap membantu menangani kesulitan yang dihadapi pelanggan. Yang keempat, melayani pelanggan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu memberikan perhatian khusus kepada pelanggan bila mana ada kesalahan baik dari cara pengiriman maupun dari pemberian bon yang telah dilakukan. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Asipa Khairunisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari Andri. Cuci piring biar makin asik. Fokus sabunku, solusi terbaik. Nah, jadi kenapa sih kita ngambil penjualan untuk sabun? Karena sabun adalah produk kimia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan sabun telah dilakukan sejak ribuan tahun. Dengan metode pembuatan pada zaman sekarang ataupun dulu, itu metode yang digunakan tidak jauh berbeda. Nah, jadi sabun dibuat dengan metode saponifikasi, yaitu mereaksikan trigliserisida dengan NaOH sehingga menghasilkan sabun dan produk samping berupa gliserin. Nah, bahan baku pembuatan sabun itu bisa didapat berupa lemak nabati ataupun lemak hewani. Jadi, untuk itu penggunaan sabun sudah tidak asing lagi nih bagi kehidupan sehari-hari. Nah, seiring perkembangannya zaman, banyak jenis sabun yang beredar, mulai dari sabun khusus kecantikan, sabun untuk mencuci baju, atau sabun untuk mencuci piring. Akibatnya, dari perkembangan zaman ini, sabun menjadi berbagai jenisnya. Contoh, sabun untuk cuci piring ada 2 bentuk, yaitu sabun krim dan sabun cair. Nah, faktor kepraktisan dan kecepatan larut sabun dalam air pada sabun cair menyebabkan banyak orang lebih memilih menggunakannya daripada sabun krim cuci piring.
Jadi zaman sekarang itu kita lebih sering menggunakan sabun cair daripada sabun yang krim karena selain praktis itu juga disebabkan aroma sabun krim baunya sangat menempel pada peralatan dapur serta kurang lembut di tangan. Nah, visi dari usaha kami yaitu mengembangkan potensi pemuda yang aktif, mandiri yang berjiwa usaha, kreatif yang mengembangkan pengetahuan dan informasi tentang sabun cuci piring, menjadikan pemuda yang berani memulai dan menciptakan sesuatu yang baru tanpa ada rasa takut dalam mengambil keputusan. Terakhir, yakin kepada diri sendiri dan bisa belajar untuk selalu berkomitmen. Misi usaha kita ada 3. Yang pertama, menyediakan sarana untuk mencapai tujuan dibentuknya usaha. Kedua, menyediakan pengetahuan dan informasi terkini tentang sabun cuci piring cair kepada konsumen. Dan terakhir, memuaskan konsumen dengan menjadikan produk cuci piring cair ini lebih unggul. Tujuan usaha kita yang pertama, sebagai sarana untuk mengembangkan informasi mengenai sabun cuci piring cair, dan sebagai sarana berwirausaha yang kreatif dan inovatif. Nah, gambaran usaha kita yaitu, jadi dalam usaha kecil kami, brandnya Mafosma ini, kami menyediakan sabun cuci piring cair yang aman dengan harga penjualan yang terjangkau, yang membuat sabun cuci piring ini dapat membersihkan kotoran dalam piring sekali usap dengan bahan-bahan yang tidak mengakibatkan tangan menjadi kasar atau gatal. Nah, jenis usaha kami yaitu fokus sabunku adalah produk kimia, lebih tepatnya sabun cuci piring dari Mafosma. Nama usaha, nama brand kami itu Mafosma. Nah, terakhir ini lokasi ya, mohon maaf. Lokasinya, letak usaha kami berada di daerah dekat dengan kampus Universitas Islam Nusantara. Lebih tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, di Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 40286. Nah, ini produk kami. Fokus sabunku, cuci piring biar makin asik. Fokus sabunku, solusi terbaik. Ada beberapa harga yang tentunya ini ada pembedaan ya, mulai dari harga konsumen, harga reseller, terakhir ini ada harga stokis. Maaf, Dipo. Nah, harga konsumen ini kita jual 7.000 untuk konsumen. Kemudian untuk memperbanyak orang yang beli, kita merekrut orang untuk menjadi reseller. Harga reseller itu 5.000, jadi mereka punya keuntungannya 2.000 gitu. Kemudian harga stokis, harga asalnya itu 4.000. Nah, kenapa sih harus milih fokus sabunku untuk jadi cuci piring yang cair ini? Karena aromanya lebih segar, terus busanya lebih banyak, dan yang pastinya harganya dijamin lebih murah. Nah, ini kita ada namanya struktur organisasi di usaha kita. Penanggung jawabnya Andri, kemudian di bawahnya ada pemasaran, saya sendiri, Asifa Khairunisa, dengan staf pemasaran yaitu Deni Sarul Majid, kemudian tim produksi Desi Cahyati, keuangan Diam Islamiyati, dengan staf keuangan Arsyad Arid. Promosi dan pemasaran. Jadi awal produk kami ini kita tawarkan mengelilingi kampus gitu ya, menawarkan ke ibu-ibu di wilayah sekitaran kampus. Selain itu juga kami menitipkan nih ke warung-warung kopi dan warung-warung makan gitu atau warteg gitu ya. Kemudian kami juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media lainnya yang bisa membantu mempromosikan sabun cuci piring cair ini. Nah, jadi untuk promosi dan pemasaran ini itu pertama mungkin kita bakalan keliling-keliling kampung ya menawarkan produk kita. Kemudian setelah itu mungkin kita juga bakalan merekrut orang untuk jadi reseller. Kemudian di samping itu
penjualan di media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, dan mungkin kita, mohon maaf saya sebutkan brandnya, di Lazada atau di Shopee, kita mulai ke sana gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas mengenai menyusun rencana aktivitas penjualan. Mangga, Deni. Ya, untuk menyusun rencana aktivitas penjualan ini, sekedar mereview, ada dua elemen kompetensi, yaitu melaksanakan pengelolaan waktu dan juga melaksanakan pengelolaan teritori. Untuk melaksanakan pengelolaan waktu, itu ada dua, daftar pekerjaan, prioritas pekerjaan, dan untuk melaksanakan pengelolaan teritori itu ada tiga, teritori yang menjadi tanggung jawab, prioritas pelanggan, dan rencana kunjungan berdasarkan teritori yang ditentukan. Next. Nah, pengelolaan waktu atau time management mencakup ada 4 poin. Yang ke satu, tindakan menata. Yang kedua, menjadwal. Ketiga, mengorganisasi. Keempat, mengalokasikan setiap waktu. Untuk tindakan menata ini, tujuannya manajer memanage ya, atau seorang manajer staff ini pemasaran memanage masing-masing karyawannya untuk bisa bekerja. Yang kedua, tetapkan tujuan dengan sesama. Yang ketiga, bijak dalam tugasnya. Yang keempat, rencanakan bagaimana ke depannya. Poin kedua, menjadwal. Agar semua bisa melaksanakan tepat pada waktunya. Poin ketiga, mengorganisasi. Proses kegiatan ini menyusun sesuai dengan tujuan manajemen yang telah ditentukan. Oke, next. Fungsi pengelolaan waktu mencakup kepada fungsi manajemen secara umum. Ada 4 poin, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau updating. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Next. Untuk membuat daftar dan target pekerjaan harian, ada 4 cara membuat perencanaan kerja yang baik. Yang ke satu, tentukan target. Yang kedua, memilih tim kerja yang tepat. Yang ketiga, tentukan tugas anggaran dan waktu. Yang keempat, atur secara logis. Oke, next. Menentukan prioritas pekerjaan dalam sehari. Aspek-aspek dalam manajemen waktu mencakup hal-hal berikut. Ada dua, yaitu menentukan tujuan. Dalam konteks ini, menentukan tujuan sebuah organisasi akan berfungsi secara sistematis apabila telah menetapkan tujuan atau goals-nya diikuti dengan rencana. Yang kedua, menyusun prioritas, di mana yang lebih dahulu yang harus dilakukan agar bisa efektif dalam tugas. Oke, next. Nah, memetakan teritori yang menjadi tanggung jawab pekerjaan. Dalam merancang teritori, penjualan ada beberapa hal yang menjadi dasar adalah yang ke satu, ditunjukkan ya masing-masing terdapat penjelasannya. Yang ke satu, potensi wilayah. Di sini menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Bandung 2,5 juta pada tahun 2018, di mana jumlah kelompok usia produktif 15 sampai 64 tahun adalah 1,81 juta. Dan di sini adalah
datanya gambar dalam bentuk rumah tangga, data kakaknya. Untuk yang ditandai merah itu nomor 15 dan nomor 27. Kenapa saya tandai? Karena nomor 15 di sini jumlah penduduknya rumah tangganya paling sedikit. Bagaimana kita bagaimana kita memasarkan produk agar bisa menaikkan ya, bisa sampai ke penduduk yang sedikit dan bisa menjual produk secara targeting atau bisa terpenuhi. Untuk yang ditandai nomor 27 itu penduduk yang terbesar di Kecamatan Coblong. Nah, hal ini menjadi bahan kita untuk bisa diskusi dan menyusun rencana apakah kita akan memasarkan produk lebih ke daerah tersebut atau tidak, atau kita atau menambah iklan dan promosi ke daerah tersebut. Yang kedua, bebas beban kerja sales. Jumlah toko retail di Kota Bandung itu 32.000 toko. Jumlah grosir atau WS di Kota Bandung 152 grosir. Ini menjadi beban kerja ya kepada sales di lapangan. Yang ketiga, jarak tempuh. Adanya alternatif pilihan dan logistik, mungkin dengan sales atau bisa dengan menyewa perusahaan lain logistik, itulah salah satu agar pemasaran bisa terpenuhi. Yang keempat, kondisi geografis. Kota Bandung berada di ketinggian di atas permukaan laut di atas 600 meter yang dikelilingi pegunungan dan juga perbukitan. Yang kelima, adanya cara memonitoring dan kontrol teritori, yaitu adanya data dan survei. Oke, next. Menentukan prioritas pelanggan. Berikut fondasi atau dasar ketentuan prioritas. Yang ke-1, prioritas pelanggan baru. Yang kedua, prioritas pelanggan pribadi. Yang ketiga, prioritas menjaga hubungan. Ya, 3 hal ini adalah prioritas atau bagaimana untuk melihat profil pelanggan, prioritas pelanggan untuk dimasukkan pada analisa pelanggan. Dan di sini perusahaan memberikan lebih dari yang diharapkan pelanggan dan diproduksi agar tidak menjadi simpan. Oke. Yang kedua, prioritas pendapat. Di sini butuh data yang harus dikeluarkan bisa mendapatkan pendapatan pribadi. Yang ketiga, prioritas menjaga hubungan. Dalam hal ini perusahaan akan menjaga sebaik-baiknya hubungan dengan konsumen dengan cara adanya promo dan juga penawaran-penawaran yang menarik. Menentukan rencana kunjungan berdasarkan teritori. Lingkup manajemen wilayah. 1. Menganalisis wilayah. 2. Merencanakan dan mempersiapkannya. 3. Mengambil keputusan secara hati-hati. 4. Kemampuan menjalin hubungan. 5. Komunikasi yang efektif. Ke-6. Efisiensi manajemen waktu. Teritori atau yang berkaitan dengan tempat ini atau wilayah dan membutuhkan ya, perusahaan ini membutuhkan komunikasi, data, alat, SDM, survei dan perhitungan. Dan akhirnya akan diskusi untuk memasarkan produk. Saya kembalikan ke moderator, sekian. Terima kasih kepada Desi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu rencana dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. Next.
Nah, dalam mewujudkannya, kita harus menggali kebutuhan layanan pelanggan. Yang pertama, kebutuhan dasar pelanggan diidentifikasi. Maksudnya, di sini tuh kebutuhan dasarnya tuh apa dalam pembelian atau dalam pembuatan sebuah produk. Yang pertama, mungkin kebutuhan dasar dalam suatu rumah tangga atau remaja yang memang memerlukan kebutuhan dasar dari sebuah produk, yaitu pasti kebutuhan sehari-hari yang paling penting. Yang kedua, masalah harga. Yang ketiga, pasti masalah kualitas. Lalu di sini ada permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan di sini adalah seperti permintaan pelanggan tersebut, produknya harus seperti ini, dari segi apa gitu. Ada nah, layanan di sini yang dimaksud adalah layanan yang oleh perusahaan terhadap konsumen, di mana kalau misalkan saat kita menawarkan produk kepada konsumen, opini dengan kenyataannya harus sesuai. Lalu yang keempat, ekspresi kinerja layanan diciptakan. Nah, di sini adalah ekspektasi kinerja layanan diciptakan. Di sini ekspektasi kinerja layanan diciptakan maksudnya adalah saat ingin mempromosikan sebuah produk, layanannya harus terjangkau semua fasilitasnya. Next. Nah, yang kedua, menyiapkan pelaksanaan layanan. Di sini, seluruh sarana penunjang pelaksanaan layanan dipersiapkan, seperti contohnya stand, lalu spanduk, dan juga layanan-layanan seperti sales yang mempromosikannya. Lalu kebutuhan layanan pelanggan dikomunikasikan kepada seluruh personil yang terlibat. Jadi saat mempromosikan, pasti ada penanggung jawab yang akan ada penanggung jawab dari sebuah promosi yang akan dilaksanakan di suatu tempat tersebut. Nah, penanggung jawab tersebut pasti akan membutuhkan sebuah alat atau sarana, dan alat atau sarana tersebut harus dikonfirmasi ke atasan, sehingga sarana yang akan sarana penunjangnya tidak kekurangan gitu. Next. Next. Sorry, yang atas. Nah, melaksanakan layanan prima. Di sini yang pertama, layanan yang tepat sesuai permintaan pelanggan diberikan. Jadi misalkan pelanggan itu sedikit kurang suka terhadap sales. Nah, dia tuh bukan menegur, protes kepada atasan bahwa pelayanannya tuh kurang, atau misalkan sales ini tuh dia kurang attitude-nya. Nah, di situ sebagai atasan, kita harus menegur. Yang pertama sih harus menegur dulu sales yang kita kerjakan, yang kita beri kerjaan, agar mereka yang bekerja pada kita tuh harus sesuai dengan apa yang
diminta oleh pelanggan gitu. Seperti contohnya harus memiliki attitude yang bagus, lalu pintar dalam merayu konsumen. Lalu juga yang terutama kalau misalkan layanan sebuah promosi itu harus pandai dalam berbicara dan juga pandai mengekspresikan atau pandai dalam hal berkomunikasi dengan pelanggan gitu. Lalu yang kedua, elemen fisik dan atau penampilan dijaga sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, biasanya di sini adalah penampilan dari sales yang mempromosikan juga harus rapi, terutama dalam pakaian tidak boleh terlalu seksi, tapi harus sopan gitu. Terus dalam bahasa juga mereka harus pintar-pintar mengeluarkan bahasa yang memang gampang untuk diomongkan dan gampang untuk dicerna oleh konsumen sendiri. Dan masalah fisik dalam penampilan produk juga itu berpengaruh mempengaruhi dalam sebuah penampilan dalam produk juga bisa mempengaruhi dalam pemasaran atau keinginan dari pelanggan tersebut. Yang ketiga, ketanggapan terhadap permintaan tambahan dari pelanggan dilaksanakan. Nah, di sini adalah seperti masukan dari pelanggan. Nah, masukan dari pelanggan itu harus dengan cepat kita evaluasi dan kita terapkan. Lalu jika sudah diterapkan, tinggal kita pasarkan lagi suatu produk itu. Yang keempat, empati terhadap pelanggan ditunjukkan. Yang dimaksud empati terhadap pelanggan di sini adalah tidak semua orang yang kita tawarkan akan selalu langsung membeli gitu. Ada juga yang pelanggan yang saat kita tawarkan dia akan menolak gitu. Nah, di sini kita meskipun pelanggan tidak membeli produk dari kita tidak boleh kita tidak boleh judes, kita tidak boleh langsung pergi gitu setelah menawarkan produk. Tapi di situ kita juga harus ramah di mana sikap kita jika ada yang menolak atau tidak ingin membeli produk dari kita harus tetap ramah. Next. Nah, selanjutnya yang pertama, kita harus menyiapkan layanan prima, menyiapkan stand atau sarana lainnya untuk promosi dan memberikan pelayanan kepada konsumen sebaik mungkin dan seramah mungkin. Terutama layanan di sini adalah layanan dari berbagai hal, yaitu dari sikap, produk juga, lalu keramah tamahan, lalu ada kepuasan pelanggan di sini akan terlihat setelah pelayanan yang dilakukan cukup baik, yang memancing konsumen untuk membeli dan tertarik pada produk. Lalu kebutuhan pelanggan atau konsumen akan mencari kebutuhan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Tentu saja, jika memang produk ini yang mereka cari, akan melihat apakah sesuai dengan keinginan atau tidak. Lalu layanan secara langsung. Yang dimaksud layanan langsung adalah saat seorang karyawan atau pegawai
menangani pelanggan atau konsumen serta mempromosikan produk yang dijual. Ini lebih ke sales yang mempromosikan. Next. Nah, hal yang penting saat mempromosikan adalah meyakinkan pelanggan serta memberikan diskon atau promo saat launching dan memberikan bukti nyata dari produk yang dijual sehingga pelanggan tidak ragu dan loyal untuk memberi. Kita kan sedang mempromosikan sebuah sabun untuk mencuci gitu ya. Sebisa mungkin di situ kita menyiapkan stand di mana kita harus mempraktekkan sabun yang kita jual agar tidak membuat ragu mereka gitu. Misalkan kita siapkan 5 buah piring yang memang sudah kotor sekali atau 1 buah wajan yang memang kotor sekali gitu. Kita praktekkan di depan mereka mencuci seperti biasa dan di mana kita sebutkan di mana keunggulan dan kelebihan dari produk yang kita pasarkan gitu. Serta saat launching dipastikan kita memberikan promo seperti beli 2 gratis 1 gitu. Next. Nah, dalam sebuah perusahaan pasti yang diutamakan ada kualitas pekerja. Dan kualitas pekerja pasti ada kualitas layanan. Yang pertama ada kehandalan. Kehandalan di mana yang bekerja pasti kehandalan untuk memasarkan produk, kehandalan untuk menarik konsumen gitu. Lalu kepercayaan, di mana seorang pekerja harus bisa mendapatkan kepercayaan konsumen agar konsumen lebih tertarik dan tidak pindah perusahaan lain atau ke produk lain gitu. Nah, yang ketiga ada penampilan. Penampilan pekerja ini dinilai kenapa? Karena penampilan lebih penting. Yang pertama, pekerja itu harus penampilan rapi dan menarik. Jika tidak rapi, atau bisa disebut penampilan itu awut-awutan lah, itu seperti tidak ingin bekerja gitu, tapi seperti orang biasa yang ingin menjualkan dan tidak mencerminkan identitas dari sebuah perusahaan yang mempekerjakan karyawannya gitu. Dan penampilan juga ini tuh adalah identitas dari perusahaan perusahaan yang dimana perusahaan tersebut di mana perusahaan tersebut memberikan contoh kepada karyawan yang meskipun bukan bagian dari karyawan yang mempromosikan, gimana sih? Maksudnya intinya penampilan di sini adalah mencerminkan dari karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut gitu. Lalu empati di sini seperti yang tadi dibicarakan adalah tidak semua konsumen yang kita tawarkan akan langsung membeli produk kita. Nah, meskipun mereka tidak membeli, kita harus tetap memberikan pelayanan atau sikap rasa empati seperti langsung tersenyum atau mengatakan meskipun mereka tidak membeli, langsung mengatakan, "Baik Kak, terima kasih." Seperti itu sudah membuat mereka tersanjung gitu.
Intinya, meskipun mereka tidak membeli, kita harus memberikan sikap ramah kita. Lalu, ketanggapan di sini, jika ada konsumen, pelanggan yang protes atau kurang suka karena produk kita seperti ini, karena kalau produk kita terlalu begini, gitu. Kita harus langsung cepat tanggap terhadap mereka yang memberikan komentar tersebut dan harus segera dievaluasi agar menjadi bahan perbaikan ke depannya. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini ada susunan rencana untuk menangani keluhan pelanggan. Next, Asipa. Yang pertama, menerima keluhan pelanggan. Poin pertama di sini ada keluhan pelanggan didengarkan sepenuhnya tanpa memotong. Jadi setelah kita mendengarkan keluhan dari pelanggan, ulangi inti masalah yang disampaikannya. Ini memang diperlukan agar konsumen itu tahu bahwa kita itu sudah memahami hal yang dikeluhkannya terhadap perusahaan kita. Poin selanjutnya, keluhan pelanggan dikonfirmasi ulang. Jadi mengkonfirmasi ulang itu harus dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk lebih menegaskan fakta permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami disampaikan. Jadi di sini ada 5 hal yang harus dilakukan saat meminta maaf terhadap atau konsumen. Yang pertama, mengakui kekurangan kita. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan kompensasi. Yang keempat, menunjukkan penyesalan kita. Yang terakhir, buktikan komitmen kita terhadap pelanggan tersebut. Selanjutnya, ada langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggapi keluhan dijelaskan. Di sini terdapat beberapa panduan yang perlu diperhatikan ketika menangani keluhan dari pelanggan. Yang pertama ada don't be defensive, jadi jangan bersikap membela diri. Selanjutnya be a good listener, menjadi pendengar yang baik. Dan apologize, atau meminta maaf terhadap pelanggan. Selanjutnya ada tenggat waktu penanganan keluhan disampaikan. Jadi meski siap bernegosiasi, kita tetap harus mempunyai ketegasan dengan memberikan batasan waktu. Biasanya batasan waktu itu akan dituliskan secara jelas di bagian penutupan surat komplain. Surat komplain dari pelanggan. Selanjutnya ada catatan tertulis terhadap keseluruhan keluhan pelanggan dibuat. Yang pertama itu, jadi kita harus membuat catatan agar kita itu harus merangkum semua keluhan nasabah atau pelanggan dengan membuat catatan yang berisi keluhan dari para pelanggan dan kronologis permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya mengkonfirmasi. Setelah kita memahami permasalahan pelanggan tersebut, kita sebaiknya tidak langsung memberi kabar, akan tetapi merangkum kembali apa yang mereka keluhkan. Next. Yang kedua, mempersiapkan penanganan keluhan pelanggan. Poin pertama, keseluruhan rincian keluhan pelanggan dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Jadi di sini ada 4 prosedur penanganan komplain atau keluhan dari pelanggan. Yang pertama adalah menyimak. Yang kedua, membuat catatan dari keluhan pelanggan tersebut. Yang ketiga, mengkonfirmasi ulang. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, sebab utama keluhan pelanggan diidentifikasi. Di sini ada 3 kategori komplain terhadap ketidakpuasan. Yang pertama, voice response atau respon suara. Jadi respon pembicara atau
jawaban dari perusahaan kita itu kurang memuaskan sehingga pelanggan terus-menerus komplain terhadap perusahaan kita. Selanjutnya ada private respon atau respon pribadi, dan ada third party respon atau tanggapan pihak ketiga. Selanjutnya ada kondisi spesifik pelanggan yang mempengaruhi penanganan diidentifikasi. Jadi di sini ada jenis-jenis pelanggan, seperti pelanggan internal. Pelanggan internal ini seperti orang yang ada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performansi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal ini merupakan pembeli atau pemakai dari produk sabunku ini. Selanjutnya ada tipe-tipe konsumen. Di sini ada tipe konsumen seperti tipe konsumen pendiam, tipe konsumen pembanding, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada skala prioritas penanganan ditentukan berdasarkan jenis keluhan maupun tipe pelanggan. Jadi masalah dalam keluhan dapat di sini digolongkan ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan penting, misalnya mengenai isu-isu keselamatan. Yang kedua tingkatan sederhana, misalnya seperti mengenai permintaan formulir, serta permintaan maaf dan pengembalian uang. Selanjutnya, tingkatan kompleks. Tingkatan kompleks ini misalnya mengenai masalah-masalah serius dengan seperti korupsi, maladministrasi terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir menyusun rencana penanganan keluhan pelanggan. Di sini ada 5 susunan. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada ruang lingkup. Yang ketiga ada definisi serta tolak ukur dan rincian prosedur. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan. Terima kasih kepada Saudara Dian telah menjelaskan sebelumnya. Melaksanakan penanganan keluhan pelanggan. Memohon maaf kepada pelanggan disampaikan. Nah, yang pertama-tama, permohonan maaf seterus-terusnya disampaikan kepada pelanggan. Keluhan pelanggan dijelaskan. Nah, yang kedua penyebab utama terjadinya keluhan seperti sabun ini menjadi lengket setelah dipakai. Misalkan kita sampaikan kepada pelanggan dan dijelaskan atas penyebab utama terjadinya keluhan. Yang ketiga, solusi terhadap keluhan pelanggan ditawarkan. Nah, solusinya kita akan tawarkan dengan misalkan dengan mengganti sabun rasa tersebut yang asalnya melon menjadi leci agar tidak lengket di tangan lagi. Untuk yang keempat, kesediaan pelanggan menerima solusi di konfirmasi. Nah, ini konfirmasi ulang sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang selanjutnya, alternatif solusi penanganan keluhan pelanggan ditawarkannya yang tadi saya sampaikan. Yang asalnya si ibu memilih rasa lemon, kita tawarkan rasa leci agar si tangannya tidak lengket. Nah, yang terakhir, ucapan terima kasih terhadap kesediaan pelanggan menerima alternatif solusi disampaikan. Nah, ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pelanggan karena menerima alternatif solusi yang disampaikan. Informasi mengenai standar layanan prima perusahaan diberikan secara lengkap. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Next. Nah, tujuan pelayanan prima antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi pada pelanggan. Nah, kita harus memberikan pelayanan yang sangat bermutu tinggi
kepada pelanggan. Yang kedua, untuk menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap pelanggan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan, bahwa pelanggan tersebut percaya kepada kita terhadap terhadap barang dan jasa yang ditawarkan kita kepada pelanggan. Yang ketiga, untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. Nah, yang ketiga, si pelanggan merasa diperhatikan ya, segala kebutuhannya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya fungsi pelayanan prima, melayani pelanggan dengan ramah. Nah, kita harus melayani pelanggan dengan ramah, dengan senyum, dan tutur kata yang ramah. Dan cepat. Nah, cepat, kita harus cepat. Saat melayani pelanggan, jangan lelet lah, seperti itu. Yang kedua, menciptakan suasana agar pelanggan merasa penting. Nah, kita harus bisa menciptakan suasana agar si pelanggan itu merasa dipentingkan gitu. Dengan cara memperhatikan kebutuhan pelanggan tersebut, dengan menanyai apa saja kebutuhan pelanggan tersebut, kita bisa layani. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. Nah, sangat penting sekali sebagai kita untuk menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. Yang keempat, menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk dan jasa. Nah, kita menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk dan jasa. Next, Bu. Konsep pelayanan prima, attitude. Yang ke-1 attitude ya. Sikap kita harus baik dan ramah tamah. Yang kedua, atension, perhatian kepada kebutuhan pelanggan, memperhatikan apa saja kebutuhan pelanggan tersebut, apakah bisa dibantu, apakah ada bantuan apa saja yang kita tawarkan. Yang ketiga, attention, tindakan. Attitude dan perhatian tanpa ada tindakan, wah, itu sama saja dengan bohong. Kita harus ada tindakannya. Dari sikap, ya tadi dijelaskan, saya murah senyum, ramah tamah, perhatian, tadi attention, perhatian kepada pelanggan, dengan cara tindakannya. Next, Bu. Ya, mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu akan penyelesaian tugas presentasi kami, terkhususkan kepada kelompok 1 dan juga kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Iwan. Ya. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun, Pak. Turnuhun, Bapak. Turnuhun, Bapak. Terima kasih, Pak. Bentar. Mantap.